Chanlo Urfa tidak pernah kehabisan cerita tentang kisah-kisah Nabi. Ada Nabi selain Nabi Ayub alaihissalam yang juga menarik untuk ditelusuri. Layaknya air zam-zam di kota suci Mekah, mata air Nabi Ayub alaihissalam juga dialirkan. Dan ini saya mau pulang. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Kala itu, Namrud, raja yang zolim, bermimpi dan mendatangi pakar tafsir mimpi tentang arti mimpinya. Menurut kepercayaannya, akan lahir seorang lelaki yang kelak akan menyebarkan agama lain dan menghancurkan kekuasaan Namrud. Masyarakat Namrud adalah penyembah berhala matahari, bukan agama langit. Ia merasa dirinya Tuhan, tidak terima dan membuat kebijakan untuk membunuh bayi lelaki yang lahir di negerinya saat itu. Azar, sang pematung berhala yang kala itu istrinya sedang mengandung, mencari tempat berlindung. Sampailah mereka di sebuah gua dan tinggal bertahun-tahun di gua tersebut. Bayi inilah yang kelak membawa agama Allah dan meruntuhkan kebatilan Namrud. Ialah Ibrahim. Sejak kecil, ia tak tahu apa yang terjadi di negerinya. Siang berganti malam, matahari, bulan, dan bintang tak luput dari pencariannya tentang keesaan Tuhan. Di kesendiriannya, ia sadar semua ini ada yang menciptakan. Matahari dan alam semesta bukanlah Tuhannya, tapi tak satu pun yang dapat membantu menemukan jawaban siapa Tuhannya. Ia tumbuh di dalam gua hingga remaja dan mencari siapa Tuhannya. Allah karuniakan hidayah, kecerdasan, dan akhlak dalam diri Ibrahim sejak lahir. Kelak, ia mampu menghadapi kezaliman Namrud. Di belakang saya ini adalah gua yang dipercaya sebagai tempat lahirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang saya mau masuk ke dalam dan melihatnya. Sampailah pada keyakinan bahwa Allah ialah Tuhan semesta alam. Suatu hari, Ibrahim kembali berkumpul ke tengah masyarakat dan melihat penduduknya penyembah patung. Ketika penduduk sekampung pergi dan Ibrahim seorang diri, ia bermaksud menghancurkan patung sesembahan penduduk itu. Ketika para penduduk kembali, mereka terkejut bahwa Tuhan-Tuhan mereka hancur dan hanya tersisa satu patung besar. Berita tersebut terdengar Raja Namrud. Dibawalah Ibrahim menghadap Namrud dan terjadilah perdebatan. Saat Ibrahim menantang Namrud untuk menerbitkan matahari dari barat, Namrud pun terdiam. Gua yang ada di belakang saya ini dipercaya sebagai tempat lahirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan sekarang dilindungi serta dimodernisasi, diberi kaca agar para pengunjung dapat menikmatinya dengan nyaman. Namrud marah dan memerintahkan pasukannya untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Saat api mulai membesar dan kayu bakar jadi bara api, Ibrahim siap dilemparkan ke dalam api. Di tiang laksana ketapel inilah Ibrahim akan dilempar ke dalam api. Nabi Ibrahim zikir dan berdoa kepada Allah agar datang pertolongan Allah melalui mukjizat dengan tujuan seluruh orang yang menyaksikan percaya akan mukjizat Allah. Allah mengabulkan.
Apa yang menyala berubah jadi dingin, dan kayu bakarnya berubah jadi ikan-ikan. Kini, masyarakat setempat menyebutnya sebagai Baleklegeur, yang artinya danau ikan. Ikan-ikan di sini tidak boleh diambil, dianggap suci, dan dipelihara untuk jadi saksi kisah Nabi Ibrahim. Di sini juga kita bisa melihat mushaf dan tasbih peninggalan tahun 1263 Hijriah. Ketika Raja Namrud memerintahkan pasukannya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam dan api mulai membesar, kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, dan Baleklegeur ini adalah saksi sejarah dari kisah tersebut. Di sini juga terdapat masjid yang di dalamnya menyimpan helaian jenggot Rasulullah. Tersimpan rapi dalam botol kaca seperti ini dan dirawat dengan baik. Kita bisa mengambil hikmah bahwa kebesaran Allah itu nyata. Wassalamualaikum.